يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. Dan hati mereka senantiasa ragu-ragu. Karena itu mereka selalu bimbang, terombang-ambing dalam keraguan-raguannya. Ikhwani wa akhwati fillah, rahimakumullah. Begitu pentingnya masalah keyakinan ini, maka wajarlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membahasakannya sebagai kesempurnaan iman. Sebagaimana sabda beliau, as-sabru nisful iman wal yaqinu al-imanu kulluh. Kesabaran adalah separuh dari keimanan, sedangkan keyakinan adalah gambaran dari kesempurnaan iman. Hadis riwayat Bukhari. Ikhwani wa akhwati fillah, rahimakumullah. Adapun syarat diterimanya kalimat la ilaha illallah yang ketiga adalah al-qabulu al-munafi lirrad, penerimaan, ketundukan yang menafikan penolakan. Ada sebagian manusia yang mengetahui makna syahadat dan meyakini kebenarannya, akan tetapi mereka menolak kalimat ini karena kesombongan mereka dan karena hasad mereka. Itulah keadaan ulama-ulama dan tokoh orang-orang Yahudi dan Nasrani yang telah melihat Allah sebagai satu-satunya sembahan yang hak, yang benar. Begitu pula mereka telah mengenal bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan utusan Allah Subhanahu wa taala, khatamun nabiyyin. Sebagaimana mereka mengenal anak-anak dan putra mereka. Namun meskipun demikian, karena kesombongan dan hasad itu tadi, maka mereka menolak dan tidak menerimanya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-109. Wadda katsirun min ahlil kitab law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaran hasadan min 'indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq. Karena dengki yang timbul dari diri mereka sendiri setelah nyata bagi mereka kebenaran. Ikhwani wa akhwati fillah, rahimakumullah. Dan demikian pula lah keadaan orang-orang musyrik yang telah mengetahui makna yang terkandung di dalam kalimat la ilaha illallah dan kebenaran kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi mereka tidak menerimanya dan bahkan menolaknya, bahkan memusuhinya lantaran kesombongan yang menguasai hati-hati mereka. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah As-Saffat ayat yang ke-35. Innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Sesungguhnya mereka dahulu apabila dikatakan kepada mereka la ilaha illallah, tiada sesembahan yang berhak kecuali Allah Subhanahu wa taala, mereka menyombongkan diri. Maka dari sifat kesombongan itulah maka lahirlah seperti Abu Jahal, Abu Lahab dan orang-orang yang seperti keduanya ini. Ikhwani wa akhwati fillah, rahimakumullah.
dari keadaan ulama-ulama Yahudi dan Nasrani serta kaum musyrikin Quraisy, maka kita dapat memetik satu kesimpulan bahwasanya hasad dan kesombongan merupakan penghalang bagi seseorang untuk menerima kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Oleh karena itu, hendaknya kita sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim, membuang jauh-jauh dan mengikis habis sifat hasad dan sombong yang ada di dalam hati kita, agar syarat yang ketiga ini dapat terwujud dengan sempurna dalam kehidupan kita. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Adapun syarat yang keempat adalah al-inqiyad, ketundukan dan kepasrahan. Ada sisi kesamaan antara al-qabul, penerimaan, dengan al-inqiyad, ketundukan dan kepatuhan, tetapi ada titik perbedaannya, yaitu jika al-inqiyad berarti menerima dan mengikutinya dengan perbuatan, maka al-qabul titik tekannya pada pengungkapan penerimaan dari lisannya atau ucapannya. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Ketundukan dan kepatuhan kita terhadap syahadat berarti ketundukan kita untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala semata, mengamalkan sunnah-sunnah nabinya, dan berittiba dengan ajaran-ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, serta rela dan ridho dengan hukum-hukumnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Luqman ayat yang ke-22. Wa man yuslim wajhahu ila Allah wa huwa muhsin faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa wa ila Allah 'aqibatul umur. Dan barang siapa yang menyerahkan dirinya kepada Allah, sedangkan ia orang yang berbuat kebaikan, maka sesungguhnya ia telah berpegang teguh kepada buhul tali yang sangat kokoh. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Kemudian syarat yang kelima adalah as-sidqu al-munafi lil kadzib, kejujuran yang menafikan kedustaan. Maksudnya adalah keyakinan yang terpatri di dalam jiwa kita dan diikrarkan dengan lisan kita, haruslah dibuktikan kebenaran ucapan dan hati kita dengan amal perbuatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man qala la ilaha illallah shadiqan min qalbihi dakhalal jannah." Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah jujur dari lubuk hatinya, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Ahmad. Adapun orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan lisannya, sementara hatinya mengingkari kandungan dan tuntutan-tuntutannya, maka hal itu tidak akan menyelamatkannya dari kemunafikan, dari sifat hipokrit. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menceritakan tentang perilaku orang-orang munafik yang diabadikan di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Munafikun ayat yang pertama, ketika mereka mengungkapkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun." Kami telah menyaksikan sesungguhnya engkau adalah Rasulullah. Namun